shadows stretch narrow. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella para sahabat sekalian, kebetulan kegiatan hari ini juga, walaupun masih di bulan Ramadan, bulan puasa, kita masih mengerjakan aktivitas kita sebagai petani, yaitu di kebun. Walaupun kadang-kadang kita kontrol melihat tanaman kita, sangat senang hati karena setiap batang kadang-kadang kita perhatikan, wah ini macam ini, wah ini macam ini. Itu kadang-kadang ada rasa kebanggaan dalam hati. Bella para sahabat kalian, semoga para sahabat kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat dan nikmat sehingga seluruh aktivitas bisa berjalan dengan lancar, bahkan lebih baik dari hari kemarin-kemarinnya. Bella para sahabat kalian, di sini saya akan mencoba mengingatkan, mungkin ada kawan-kawan sahabat para petani kopi khususnya ada yang lupa, atau yang ada yang belum tahu cara-cara saya atau trip-trip baru yang saya terapkan di kopi lokal. Kopi lokal artinya kopi yang saya terapkan di sini adalah kopi tidak pakai sistem sambung atau sistem stek. Baiklah, cara pengembangan kopi yang sudah berumur 4 tahun ke atas, di sini saya akan menghidupi bahan baru seperti, artinya bahan baru seperti batang induk yang macam ini. Batang induk macam ini. Nah, jadi kita menghidupi bahan baru tunas macam ini. Jadi kita hidupi tunas dari pangkal batang tanaman yang sudah tua, sudah mulai berumur, kira-kira untuk dahan sudah melentur kayak gini. Nah, berarti sudah kurang produktif sekian tahun kemudian. Nah, makanya di sini saya macam ini pembuatan bahan baru kayak gini dari batang bawah. Nah, di sini juga saya tidak artinya tidak tergantung dengan waktu. Jadi kita di sini melihat keadaan posisi batang yang pertama kali ditanam, yang sudah tua. Nah, kayak gini mamanya. Ya, kita hidupkan bahan baru, bahan untuk tahun depan kemudian. Nah, jadi sini kadang-kadang saya juga bisa dihidupkan, bisa 2, bisa 3, tergantung pada celah dia berkembangnya ke kiri atau kanan. Di sini saya biasanya pakai jenis batu. Nah, batu atau kayu saya ganjal di bawahnya sini biar dia bisa mekar kiri kanan, mencari udara yang agak longgar. Jadi dahan-dahannya nanti, kipas-kipasnya nanti bisa berkembang dengan baik. Jadi dia tuh ada artinya tuh ada celah untuk kiri kanan untuk merimbunkan batangnya. Jadi trik itulah yang saya pakai untuk kelanjutan kopi lokal yang tidak pakai sistem sambung atau sistem stek. Di sini juga saya banyak nih, ini umur kopi saya ini 4 tahun. Jadi saya mulai menghidupi bahan-bahan baru, ada yang sudah hampir setahun bahan untuk tunas untuk kemudian. Nah, ini contohnya udah hampir sekitar 7 bulan. Masih saya ganjal dengan batu untuk merenggangkan dengan batang induk tadi. Apalagi batang induk yang sudah melentur kayak gini, enak sekali kita nghidupi tunas, nghidupi bahan baru. Macam ini, rata-rata saya ganjal dengan batu supaya dia tuh mekar arahnya berlawanan dengan batang induk. Kalau ini saya udah 2 kali ngidupi bahan baru. Ini bahan yang kedua dari bahan induk tadi. Nah, ini yang ketiga.
Nah, apalagi yang hidupi bahan baru yang kayak gini. Ini batang induk pertama dari 3 batang sudah melentur ke kiri ke kanan. Jadi kita tinggal hidupi yang di tengah, yang bagian ini. Nah, ini sekitar bahan baru sekitar baru 4 bulan. Emang cepat sekali. Ini batang induknya udah berjalan hampir 4 tahun. Ini saya hampir rata-rata tiap batangnya sudah menghidupi bahan baru semua. Bahkan ada yang sudah buah. Kayak gini kan banyak. Ini sudah banyak tunas yang saya hidupi. Ini udah 2 batang induk yang pertama kali ya ini. Jadi kipas atau dahannya sudah mulai berkurang. Nanti mungkin tahun depan sudah panen, kita pangkas, kita tebang yang batang induk yang sudah tua, yang kurang lagi aktif dalam berbuah. Nah, ini sahabat jagoan saya, pengawal saya yang selalu ikut ke penjuru kebun. Lah para sahabat sekalian, kadang-kadang trip-trip atau trik-trik yang macam inilah yang kadang-kadang kita diterapkan hampir seluruh petani tanam kopi lokal yang tidak memakai sistem sambung. Itu rata-rata macam ini. Dia hidupi bahan baru melalui tunas batang. Jadi usahakan tunas batang tadi kira-kira ya 1 jengkal 2 jengkal dari batang induk tanaman kopi. Kalau saya sendiri, trik yang saya pakai itu biasanya kalau membuat bahan baru untuk hasil kita setahun 2 tahun ke depan, hidupkan tunas batang tadi. Kadang-kadang saya tuh tidak melihat waktu. Artinya waktu, oh yang bulan ini yang bagus kita hidupi bahan, oh bulan ini yang bagus kita hidupi tunas. Enggak. Tergantung batang induk yang kita lihat. Kalau memang batang induk kurang berproduksi, sudah mulai menua, ya sebelumnya kita siap-siap membuat bahan baru melalui tunas. Itu kalau saya trik yang saya pakai. Khususnya untuk kopi saya ini rata-rata batangnya agak melentur, agak lembut, istilah kita tuh agak nggak terlalu keras, artinya keras. Nah, kayak gini, ini nggak bisa melentur. Tahu-taunya dia dari bawah naik ke atas. Nanti kadang-kadang kalau kita panen, kita tarik, kita lenturkan, kadang-kadang patah. Nah, kalau yang jenis kopi yang macam ini, yang batangnya keras, ada lagi trik lain yang bisa dipakai oleh petani. Nah, trik batang kopi yang keras, kopi lokal yang pakai petani tanpa menghidupi bahan, dia tuh pakai sistem potong pucuk. Nah, ini dipotong. Istilah kalau kami di desa itu sistem kopi goyang. Digoyang kopi tadi. Digoyang, nanti yang aktif adalah dahan-dahan yang bagian atas. Nah, di antara dahan dan bagian atas nanti dia mengembang seperti payung. Nah, disitulah dia keluar tunas cacing, keluar kipas. Kita hidupi mana yang bagus, itu kita pelihara supaya dia tuh nanti bisa menghasilkan buah kopi. Itu sistem potong pucuk atau istilah kita desa digoyang. Kopi tadi digoyang, akhirnya bentuknya nanti seperti payung, mirip-mirip kopi setek. Nah, kayak gini. Nah, ini kopi yang sekitar 2 tahun yang lalu saya goyang kopi ini. Saya potong pucuknya, ya jadinya kayak gini ya, mirip-mirip lah kopi setek, kopi sambung pertumbuhannya. Karena kita tuh hidupi tunas-tunas cacing yang termasuk pendapat kita tuh bagus untuk bahan bakal buah atau bunga, atau yang bisa menghasilkan.
Nah, ini para sahabat yang namanya kopi goyang itu kan bisa dilihat. Kopi goyang yang ujungnya waktu umur 3 tahun itu dipotong ujungnya, dipangkas ujungnya. Nah, ini kan kita bisa membedakan ini yang kopi goyangan. Nih, hampir ini kopi goyangan semua yang di area yang ini. Nah, ini kopi goyang. Ini masih batang induknya. Kalau yang tidak digoyang kayak gini, tinggi. Kalau tinggi kayak gini, kadang-kadang kita manennya terpaksa kita pegang batangnya, kita tarik. Garisnya kayak gini. Nah, kita tarik kayak gini. Bisa lentur ke bawah. Itu cara pemanenan kopi yang tinggi. Ini rata-rata kopi goyang semua. Kopi goyang, kopi yang ujungnya dipotong atau dipangkas. Baiklah para sahabat sekalian, itu yang dapat saya sajikan. Semoga para sahabat sekalian bisa menonton video saya. Oh iya, saya hampir, mudah-mudahan tidak pernah lupa. Jadi ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi para sahabat yang sudah subscribe dengan saya di channel saya, yang sudah menonton video saya. Sekali lagi saya Made Kumis mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Semoga saudara-saudara semua yang sudah subscribe dengan saya atau yang menonton video saya, yang like dan komen video saya ucapkan semoga menjadi orang yang beriman, semoga menjadi orang yang baik, dimurahkan segala rezeki dan urusan, dipanjangkan umur, diberi kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat sekalian, saya akhiri video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.